kita bisa memulai perhitungan dari penjualan domba yang kita anakan ataupun yang kita siapkan untuk bisa dijual. Jadi sejauh ini, jadi biar nggak mengganggu anakan ataupun yang lainnya, dalam kurun waktu 3 bulan lah maksimal ya. Nah itu nanti kita untuk kawin. Jadi menyesuaikan kalau memang kondisi kalau anakannya udah mulai bagus, nah itu baru kita sampaikan. Terutama pasar ya, kita mau dijual secara kebutuhan pasar ataupun untuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bukan dokter hewan? Alhamdulillah bila kabarmu baik-baik saja. Terima kasih masih tetap setia bersama bukan dokter hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Kali ini kita sudah berada di sebuah peternakan modern, tepatnya di Kota Gadis, Kabupaten Madiun. Tentunya masih di negara Indonesia. Ini banyak kan domba-dombanya lokal. Nah, tentunya kita banyak mendengar juga bahwasannya ternak domba lokal kalau di sistem modern itu nggak bakalan untungnya. Nah, seperti apa penerapannya di sini di kandang Brilliant Farm Madiun ini tetap bisa survive dengan domba lokalnya? Langsung saja kita menuju ke Mas Benny. Selamat sore Mas Benny. Sore Mas. Apa kabar ini Mas Benny? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Masih tetap di peternakan domba Mas? Ya tetap. Kebanyakan Mas, saya lihat di sini ternaknya dombanya lokal Mas ya? Ya lokal. Nah, ini kelihatan juga ini lagi menyusui, ambingnya juga cukup besar dan luar biasa. Rahasianya di apa Mas? Di pakan atau apa ini bisa ambingnya kayak gini ini? Ya bisa dari perawatan, termasuk juga pakan. Untuk posisi bunting kita juga ada mineral block untuk nutrisi dari domba betina ataupun anakannya sendiri juga. Seperti itu Mas ya. Kalau di sini untuk pakan sendiri full kering Mas ya ini? Nah ini masih full kering. Kita akan ada pakan basah ini seminggu lagi panen. Kemungkinan Jumat kalau nggak Sabtu itu kita akan panen. Untuk serat kasarnya sendiri, kalau keringan kayak gini menggunakan apa ini sementara ini? Nah kita ada kopra ataupun sawit. Kita juga DDGS untuk breedingnya, konsumsinya untuk breeding ya. Jadi ini kita ada campuran kayak delay dan sebagainya itu untuk nutrisi ataupun karbohidrat untuk terutama untuk breeding. Terus kita tambahan untuk rumput. Untuk pengembangan. Ini kita pakai kering ini kita nggak berani terlalu banyak juga. Nah ini nanti kita akan pakai yang rumputnya untuk airnya biar banyak. Rumputnya apa Mas? Pacong ya? Kita pakai pacong. Oh dipacong. Kita pakai pacong. Kita pakai pacong dengan petani lokal di sini. Untuk suplai di kandang kami ada kurang lebih 7 petani yang setiap harinya suplai ke kandang kami. Oh gitu Mas ya. Tapi saat ini berhubung kesibukan yang juga di sini perlu diketahui adalah untuk persiapan kurbanan juga Mas ya. Ya kemarin kita kurang lebih dalam waktu 10 hari atau hampir 2 minggu kita persiapan kurban. Jadi petani juga belum siap untuk panen. Kita belum juga datangkan untuk pakan rumputnya. Oh gitu Mas. Jadi untuk terkendala itu ya di full pakan kering ya sementara. Ya kita masih pakai kering. Nah ini berarti kan tapi yang di kandang ini adalah full breeding ya Mas ya? Ya full breeding. Total kita 180 ekor betina, 4 pejantan dan anakan sejauh ini sudah mencapai sekitar 100-an. Oh berarti populasi total sekitar hampir 300-an di angka 400 Mas ya? 300 sampai 400 ekor. Gitu ya. Dan kebanyakan dombanya sekali lagi kita perhatikan ini non sewu adalah domba-domba lokal. Nah, kembali ke laptop Mas kalau kata Tukul Arwana. Nah, kita tadi membahas apakah dengan sistem peternakan modern menggunakan pakan kering, konsentrat dan sistem kandang yang sebagus dan seelegan ini itu masih tetap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari domba lokal Mas Benny? Kita masih tahap awal untuk memikirkan untung itu kita kemungkinan ya harapannya dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 tahun lebih kita bisa memulai perhitungan dari penjualan domba yang kita anakan ataupun yang
kita siapkan untuk bisa dijual. Jadi sejauh ini untuk untung itu kita belum mendapatkan. Seenggaknya mungkin bisa dalam kurun waktu 1,5 tahun atau 2 tahun, nah itu baru kelihatan untungnya. Jadi sejauh ini kita belum bisa melihat untung. Yang pasti sejauh kita berjalan ini hampir 1 tahun ini itu banyak pengeluaran. Ya, terutama untuk breeding ya, karena breeding kita kembangkan. Dan intinya untuk investasi jangka panjang, Mas. Ya, investasi itu jangka panjang. Dan barangkali untuk yang mau ataupun peternak yang memulai percepatan untungnya itu bisa di fattening. Ya, di fattening. Cuman di fattening nun sewu kalau masalah segi hasil atau laba banyakan di ini sebenarnya di breeding ya. Ya, breeding. Cuman memang di 1 tahun dan 2 tahun pertama untuk ini proses untuk investasi jangka panjangnya gitu. Iya. Kalau breeding itu investasi jangka panjang. Jadi yang kita harapkan ataupun yang kita inginkan dari perkembangbiakan dari domba tersebut untuk menambah populasi salah satunya populasi domba, dan juga untuk konsumsi masyarakat yang sekarang domba juga udah banyak konsumsi domba untuk akekau ataupun untuk rumah makan ya. Jadi untuk kesehariannya juga selain untuk dipersiapkan di Idul Adha-nya, Mas ya. Iya. Begitu. Mungkin ini, Mas, untuk tips-tipsnya khusus untuk bisa domba-domba ini kan juga lokal. Apakah perlakuannya juga sama dengan domba-domba yang misalkan genetiknya lebih baik semacam itu, Mas? Kalau sejauh ini kita sama ratakan, cuma di konsumsi ataupun di perawatan, nah itu yang kita bedakan. Jadi nanti setelah domba-domba yang sudah melahirkan atau sapi yang kita pergi ke sana, betina itu akan kita pindahkan ke kandang plong paling depan. Jadi untuk masa kawin. Nah, sebelum kita pindahkan ke sana, kita akan cukur dulu. Ibaratnya supaya membersihkan lah ataupun buat tampilan bagus lagi biar jadi fresh. Nah itu nanti kita proses untuk kawin. Jaraknya berapa ini, Mas? Berapa bulan dari melahirkan dipindah ke kandang kawin seperti ini? 3 bulan setelah sapi. Jadi domba-domba yang udah masuk sapi, sapinya 3 bulan, terus udah disapi, betina yang udah mulai sapi itu udah anaknya dipisah, baru kita mulai untuk kawin. Oh, berarti gitu. 3 bulan itu, Mas ya? Iya, 3 bulan. 3 bulanan. Nah, terus saya, Mas, ini mungkin di lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Apakah jangka waktu yang diberikan 3 bulan itu tidak terlalu lama, Mas? Kan mungkin 1 bulan aja udah beriahi meskipun menyusui, itu dengan pertimbangan apa gitu? Kita maksimalkan sih, Mas ya. Karena posisi masih menyusui, dan di sini tempat kita koloninya masih banyak. Jadi biar nggak mengganggu anakan ataupun yang lainnya, dalam kurun waktu 3 bulan lah maksimal ya. Nah itu nanti kita untuk kawin. Jadi menyesuaikan kalau memang kondisi kalau anakannya udah mulai bagus, nah itu baru kita sampaikan. Oh gitu, intinya menjaga kualitas pertumbuhan cemple-cemplenya ke depannya supaya asupan susunya dari induknya terpenuhi gitu, Mas ya? Ya, terpenuhi, Mas. Padahal kita lihat semuanya ini loh, ya ambingnya kayak gini, Mas ya. Kuncinya tadi di pakan itu, Mas ya. Iya. Nah, ambingnya kan nah ini besar-besar kayak gitu. Nah, di pakan ya. Pakan yang menunjang ini untuk pertumbuhan ambingnya, susunya itu supaya bagus dan besar itu sebenarnya apa sih, Mas, yang dominan pakannya? Air ataupun DDGS ataupun yang kayak jagung dan sebagainya ya. Bisa disebut nutrisi ataupun karbohidrat itu kan banyak kan di penggemukan. Kalau kita yang di breeding, nutrisi air dan sebagainya, seperti kandungan-kandungan yang untuk pertumbuhan domba sendiri ataupun susu, ataupun yang kalau posisi hamil itu masih menjaga kondisi tubuhnya. Kalau kita salah pakan, biasanya bisa prematur ataupun ini gagal jadi anak kan, mati gitu, seperti itu, Mas ya. Nah, kembali lagi nih, Mas, tipsnya dan triknya dengan domba-domba lokal tetap bisa untung, itu yang dititik beratkan sebenarnya, yang dipersiapkan kalau memulai ternak di mananya dulu ini?
satu ya untuk breeding itu kita siapkan kandang yang lebih. Sebenarnya ini untuk breeding sebanyak ini dua kali lipatnya kandang yang ada di sini. Jadi karena breeding itu setiap populasi ketika melahirkan itu bisa 2 atau 3, jadi populasinya lebih banyak. Jadi yang ada di kandang ini kapasitas yang ada di sini itu masih kurang. Kalau semuanya nanti posisi udah melahirkan ataupun udah mulai sape, sebesar kelihatan seperti ini itu masih kurang kapasitasnya. Gitu. Seperti itu Mas ya. Iya. Nah, jadi kita siapkan untuk yang pertama untuk breeding itu kandang. Kandang, terus kita siapkan pakan dan juga untuk bibit-bibit yang mau dikembangkan itu seperti apa sih untuk konsumsi ataupun untuk pameran ataupun untuk jenis pengembangbiakan yang lain lah. Itu sejenisnya sesuai selera masing-masing. Kalau untuk yang kebanyakan konsumsi itu kita ambil lokal ataupun yang jenis-jenis merino texel yang kelihatan daging itu. Berarti pada intinya pertama kali kita juga harus membaca pasar. Mau dibawa kemana peternakannya itu ya Mas ya? Iya, pasar, terutama pasar ya. Kita mau dibuat dijual secara kebutuhan pasar ataupun untuk kebutuhan kayak ini apa ya kita nyebutnya kebutuhan kayak ada kontes atau kan ada hobi. Hobi maksudnya hobi. Seperti itu Mas ya. Ya ini sudah azan Mas ya, kita break dulu atau kita selesai sampai ke sini. Barangkali yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas tips-tipsnya dan juga ilmunya yang diberikan. Semoga tambah berkah, tambah sukses khususnya untuk Mas Benny dan pada umumnya untuk Brilliant Farm Madiun. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.